Baik, siap loh. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Novel Gibran. Di sini saya akan memimpin diskusi kita pada pagi hari ini. Sebelum kita penyampaian materi, izinkan saya memperkenalkan kelompok 6 yang beranggotakan Anggun Trimezia, Kripson Sidabalok, dan Vina Azahra. Untuk kelompok 6 akan membahas mengenai Orde Lama ke Orde Baru. Untuk mempersingkat waktu, kepada Kripson Sidabalok dipersilakan. Lanjut dong. Dari Orde Lama ke Orde Baru. Pada awal tahun 1970-an, Pak Sumitra menggambarkan bagaimana Indonesia bergeser dari masyarakat yang terpolarisasi antara komunis dan non-komunis ke satu yang jauh. Pemerintah militer mampu menenangkan dan mengatur negara yang baru. Tujuan pemerintah adalah untuk menciptakan tampilan, ketertiban, dan lanjutan pada konflik di Madiun 1948. Sekitar tahun 1955, pada bahwa komunis sedang mengambil alih serikat kereta api utama di Pekarangan. Ia tertarik ke serikat alternatif terkait dengan Partai Sosialis. Dia memilih partai itu di regional 1957, pemilihan umum, dan menjadi penyelenggara serikat utama pada tahun 1962. Pada tahun 1964, inflasi merajalela dan perpecahan politik nasional berubah secara verbal. Perdebatan antara dua serikat pekerja menjadi permusuhan terbuka. Pemimpin dan beberapa fraksinya dilempari batu oleh anggota Serikat Komunis di luar bioskop. Dalam rapat umum pada 29 September 1965, komunis menyerukan Sumitra Serikat Pekerja dilarang. Tetapi kudeta yang gagal pada hari berikutnya dan akibat penghancuran Partai Komunis berarti serikatnya menang. Para pemimpin komunis dibunuh atau dipenjarakan. Kebanyakan dikirim ke pulau penjara terpencil di Pulau Buru. Kecuali satu, pemimpinnya terasing, adik laki-laki. Selanjutnya penghancuran PKI. Pada tanggal 30 September 1965, sekelompok perwira militer dari Angkatan Udara dan pengawal Praetorian Soekarno Cakrabirawa meluncurkan apa yang mereka sebut sebagai tindakan untuk membela pemimpin besar revolusi, memproklamasikan diri mereka sebagai gerakan berbasis di Pangkalan Angkatan Udara Halim, Jakarta. Mereka berangkat menculik 7 jenderal negara. Tidak jelas apakah mereka pada awalnya bermaksud untuk membunuh, tetapi itu adalah hasil dari tindakan mereka. 3 ditembak dan dibunuh di rumah mereka ketika mereka melawan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Kripson. Selanjutnya kepada Saudari Anggun dipersilakan. Membangun Orde Baru. Pada saat itu, kota kecil Berola menghasilkan satu orang lagi yang luar biasa selain Tirto Adi Suryo dan Pramoedia Ananta Toer, Ali Murtopo pada 1928 sampai 1984. Murtopo bangkit melalui ketentaraan selama reformasi. Ia menjadi perwira pada komando di 1950. Soeharto menjadikannya asisten presiden khusus ketika ia berkuasa dan kemudian menjadi Menteri Informasi. Murtopo menyadari bahwa diperlukan sesuatu untuk menangkis loyalitas dari Soekarno yang karismatik. Dengan demikian, pemerintahan baru dinamai Orde Baru untuk menggantikan reformasi berdasarkan kepribadian pemimpinan besar. Selanjutnya, pada masa Orde Baru. Pada saat itu,
liberalisasi ekonomi rentan ironisnya mengingat hubungan Amerika Serikat mafia Berkeley bertanggung jawab atas rencana Reveille the Year Development yang berupaya dengan 10 rencana di dunia. Perekonomian memburuk sebelum membaik inflasi yang biasa mencapai 700% terjadi pada tahun 1966 ketika terjadi servasi massal di Lombok dan daerah lain. Program-program bantuan kemanusiaan dilengkapi dengan sumbangan bantuan luar negeri karena kehancuran produksi akibat pembunuhan Widowcat. Berangsur-angsur berakhir penyesuaian kembaku rupiah secara drastis dalam jumlah X99. Red Hat mengevaluasi mata uang besar 1000%. Sejarah Indonesia modern. Kebijakan ekonomi Soekarno yang dipertahankan oleh Soeharto adalah hubungan ekonomi yang erat dengan Jepang. Pada tahun 1959, Soekarno mengambil kekasih seorang wanita Jepang yang mengadopsi nama Dewi, dan hubungan ini membantu memperkuat hubungan dengan pemerintahan dengan bisnis Jepang. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Saudara Anggun. Selanjutnya, kepada Saudari Vina Zahra dipersilakan. Sejarah Indonesia modern. Kebijakan ekonomi Soekarno yang dipertahankan oleh Soeharto adalah hubungan ekonomi yang erat dengan Jepang pada tahun 1959. Soekarno mengambil kekasih seorang wanita Jepang yang mengadopsi nama Dewi, dan hubungan ini membantu memperkuat hubungan dengan pemerintah. Dengan bisnis Jepang upaya progresif pada tahun 1950-an untuk mengakhiri diskriminasi, membebaskan seluruh penduduk dan menerapkan langkah-langkah kesejahteraan sosial yang luas. Semuanya didorong mundur antara tahun 1957 sampai 1967. Pahlawan Pramudia. Soekarno memulai proses-proses yang tidak dapat dia selesaikan sebagai kekuatan konservatif yang bergerak ke atas yang dipimpin oleh tentara mengambil kendali revolusi, tidak membawa semua orang bersama seperti yang diharapkan Soekarno dan PKI. Pada akhirnya, Soekarno menjadi korban pemujaan terhadap kepribadian, tekanan Antemal dan Ki Temal, memaksa kamera Indonesia tidak runtuh. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudara Vina Zahra. Langsung saja kita akan memasuki sesi tanya jawab. Untuk kelompok 6 hanya membuka 3 pertanyaan. Kepada para audiens, jika ada yang ingin bertanya dipersilakan. Ini masih buka pertanyaan enggak? Masih, ini lagu record. Masih, Man, masih. Oke, ini saya izin bertanya. Ran. Hmm? Gibran moderator. Gibran, izin bertanya, Gibran. Ya, silakan Saudara Iman. Baik, saya dari kelompok 1 ingin bertanya. Ini kan ada slide tentang penghancuran PPKI ya. Nah, kan PPKI itu kan banyak nih ya.
bukan cuma di Jawa aja, tapi yang terkenal itu kan aksi mereka yang ada di Jawa kan, yang penculikan 7 jenderal itu. Nah, gimana sih cara untuk menumbas PKI itu sampai ke daerah-daerah? Kan pasti ada nih anggota PKI yang ada di daerah ataupun di luar Jawa kan. Nah, itu bagaimana cara mereka untuk menumpas anggota-anggota PKI yang ada di luar Jawa tersebut? Apakah dan juga apakah anggota PPKI itu sampai sekarang itu sudah hilang seluruhnya atau mungkin masih ada beberapa sindikat yang membantu PKI gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Iman atas pertanyaannya. Baiklah teman-teman, jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan lagi. Izin bertanya ke Baiklah, Saudara Abrar, dipersilakan. Baiklah, apa alasannya apa orde lama diganti dengan orde yang baru? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudara Abrar. Selanjutnya, jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. izin bertanya, Kripton. Ya, silakan. Apa penyebab ekonomi rentan pada masa Orde Baru? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Iya. Untuk para audiens, memberi waktu kepada kelompok 7 untuk mencari jawaban. Langsung saja kita kembali. Kelompok 6 kalau. Gas. Mohon memberi waktu untuk kelompok 6 mencari jawaban. Sembari menunggu kelompok 6 mencari jawaban, ada baiknya kita lanjut ke kelompok 7. Langsung saja kelompok 7 membahas mengenai teror dan pembangunan di Tanah Bahagia. Kelompok 7 beranggotakan yang pertama Tiara Maharani, yang kedua Weni Oktarianingrum, dan yang ketiga Fadel Muhammad. Untuk mempersingkat waktu, kepada Saudara Fadel dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Pertama, Pramudia Anantatur yang kala itu merupakan tahanan politik nomor 641, berjuang untuk bertahan hidup di Pulau Buru yang keras dan terpencil. Dia menerima sepucuk surat yang dikirimkan oleh Presiden Soeharto. Isi surat tersebut adalah Presiden Soeharto menunjukkan kombinasi ancaman dan ajakan yang luar biasa. Namun, Pramudia menjawab dengan sederhana bahwa dia akan menghargai kebenaran, keadilan, dan keindahan. Artinya, Pramudia berharap yang kuat akan mengulurkan tangan mereka kepada yang lemah, dan bahwa dia akan terus berjuang dan berdoa. Selama di penjara buruh, Pramudia menulis
tetraloginya yang berjudul Bumi Manusia, yang menceritakan kembali kisah asal-usul bangsa Indonesia dan beliau terinspirasi dari tokoh Tirto Adi Suryo. Beliau menceritakan kisah ini kepada sesama tahanan sehingga mereka dapat menemukan kebenaran, keadilan, dan keindahan untuk bertahan hidup. Tetraloginya juga bertujuan untuk memberikan wawasan yang menyentuh tentang kebrutalan sebuah rezim yang didasarkan pada kekuatan militer. Pada pertengahan 1970-an, Soeharto telah menjadi dalang nasional, menggunakan perwira militer yang setia untuk menghancurkan musuh-musuhnya dan membagi hadiah kepada keluarga dan pendukungnya. Bagi Pramudia, ini adalah pengkhianatan terbesar. Pemerintah mampu mempertahankan komunis sebagai target dari andalan kekuasaannya serta mampu memberi militer akses mudah ke kekuasaan. Kehidupan Pramudia diburu merupakan cara rezim menguasai bangsa mereka, berlayar selama 10 hari ke timur dengan keadaan kelaparan, kehidupan dengan kekerasan sewenang-wenang setiap hari, dan dipaksa untuk tinggal di sel dengan kotoran di seluruh lantai. Kemudian, Pramudia dan rekan-rekannya yang selama dibuang ke daerah rawa yang tidak subur, mereka dimaksudkan untuk membawa pertanian Jawa ke pulau yang penduduknya relatif jarang untuk dapat mengembangkannya di bawah pengawasan penjaga. Namun, pemukulan terus terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dan bahkan ketika para narapidana berhasil menghasilkan cukup uang untuk berdagang dan mendirikan koperasi, barang dan dana mereka diambil alih oleh komando militer. Penangkapan dan pengadilan terhadap mereka yang dituduh terkait kudeta masih berlangsung pada tahun 1977 dan 1978. Kemudian, Pramudia dibawa kembali ke Jakarta pada tahun 1979. Selama dekade berikutnya, pemerintah menggunakan citra komunis untuk mengingatkan penduduk tentang siapa yang memegang kendali, anggota PKI dan militer yang tersisa tetap di penjara, dan banyak dari mereka yang divonis mati. Pada awal 1980-an, Pramudia dibawa tahanan rumah siap untuk menerbitkan novel-novelnya dengan bantuan seorang mantan tahanan politik yang mendirikan sebuah penerbit dari tahun 1981 hingga 1988. 4 novel dari Bumi Manusia diterbitkan, dijual, kemudian dilarang. Awalnya ada protes terhadap larangan, tetapi pada akhir 1980-an, cengkraman pemerintah begitu kuat sehingga jalan untuk mengungkapkan perbedaan pendapat telah ditutup. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk saudara Fadil Muhammad. Selanjutnya kepada saudari Weni Oktarianingrum dipersilakan. Slide berapa ini? Slide berapa ini? Slide ke-7. Oh, 7. Slide 7. Oke, guys. Masa Orde Baru menghasilkan slogan-slogan yang hampir tidak ada artinya. Maka dari itu, novel buruh karya Pramudia merupakan tantangan bagi gaya bahasa Orde Baru. Dengan gayanya yang jelas dan langsung serta dibumbui dengan pola tutur orang Jawa, beliau membongkar pretensi ideologi Orde Baru. Sepanjang tahun 1980-an, perangkat TV telah didistribusikan ke setiap daerah, sehingga siaran publik dari pemerintah dapat disaksikan seluas mungkin. Namun, pada tahun 1981, Soeharto dan para menterinya khawatir adanya massa yang bodoh, sehingga para masyarakat akan terlalu mudah terpengaruh oleh pesan-pesan komersial. Maka dari itu, program-program televisi diselingi oleh musik patriotik. Pemilu merupakan cara untuk menarik tokoh-tokoh oposisi potensial. Dalam Partai Golkar, jika pemimpin lokal muncul dari luar Golkar, mereka akan diancam dan didesak untuk mendukung pemerintah, termasuk pasukan militer yang dibawa ke daerah-daerah yang dianggap sangat merepotkan, serta para preman yang diangkut ke seluruh negeri oleh militer untuk membakar rumah-rumah atau memukuli masyarakat. Strategi yang mengizinkan kekerasan terbatas ini merupakan kontribusi Ali Murtopo terhadap budaya politik Indonesia. Pada awal 1980-an, kekerasan ini disebut
pembunuhan misterius, atau dalam gaya politik Indonesia disebut penembakan misterius atau Petrus. Dengan adanya kekerasan ini, media memuat berita yang menimbulkan ketakutan publik bahwa tingkat kejahatan makin meningkat. Akibat adanya kekacauan politik, pada tahun-tahun terakhir Soeharto, gerakan 5 prinsip pemuda akhirnya dikerahkan. Pada awal 1970-an, para pemimpin agama melontarkan kritik terhadap korupsi dan peran militer dalam politik. Pada kala itu, Soeharto menganut spiritualisme Jawa, yaitu sebuah pandangan yang dipandang dengan kecurigaan oleh beberapa pemimpin Muslim. Murtopo mendorong sekelompok mantan tokoh Darul Islam, termasuk putra Mesianis Kartosuwiryo, untuk membuat kuda tunggang, yaitu membenarkan tindakan keras keamanan. Pada tahun 1970-an, terdapat gelombang pembaruan Islam internasional yang didorong oleh revolusi Iran. Pembaruan ini menekankan solidaritas pan-Islam. Para pemimpin Islam moderat menyuarakan kecurigaan bahwa komando jihad digunakan untuk mendiskreditkan agama mereka. Ketika tahun 1981 terdapat sebuah Dewan Revolusi Islam yang diduga terkait dengan komando membajak sebuah pesawat Garuda maskapai nasional Indonesia. Sepanjang 1980-an terjadi aksi-aksi lain, seperti pengeboman bank milik pengusaha yang terkait dengan Soeharto, dan perusakan monumen Buddha kuno Borobudur di Jawa Tengah. Peristiwa besar manipulasi Islam terjadi di Tanjung Priuk, Jakarta pada tahun 1984 dengan banyaknya demonstrasi seperti khotbah yang diucapkan dengan tegas, poster yang menfitnah, dan kerusuhan di luar masjid. Kerusakan Tanjung Priuk ini dijadikan alasan pemerintah untuk menumpas segala bentuk radikalisme Islam. Seorang antropolog dari Papua, Arnold Ape telah terlibat dalam melestarikan dan mempromosikan musik lokal dan budaya lain pada tahun 1970-an. Melihat hal tersebut, para anggota militer menangkap Arnold Ape karena telah dianggap telah menyebarkan aspirasi separatis sebagai bagian dari gerakan Papua Merdeka. Pada tahun 1984, Arnold Ape ditembak di punggung karena berusaha melarikan diri. Kemudian, gerakan Papua Merdeka tetap merupakan kelompok kecil yang berperang dengan busur dan anak panah. Selama periode penerbitan novel Pramudia, terdapat seorang penulis drama muda yaitu Norbertus Riantiarno yang menulis karya berjudul Opera Kecoa. Pentas ini menceritakan tentang kisah Juliani, seorang waria yang tewas terkena peluru nyasar ketika para temannya melakukan unjuk rasa. Pentas ini merupakan kritik terhadap pemerintah dan tentang mereka warga pinggiran yang rentan tersingkirkan, yang dimana warga pinggiran tersebut tak memiliki daya dan tak semestinya diperlakukan semena-mena. Identifikasi negara dengan pembangunan. Seperti yang disindir oleh Opera Kecoa, bermula dari pembangunan yang terjadi di Indonesia, menyebar dengan cepat sepanjang akhir 1970-an dan 1980-an. Ketika gedung-gedung pemerintahan yang megah muncul di setiap ibu kota provinsi. Selama periode baru, peningkatan rata-rata tahunan produk nasional bruto adalah 6,7 yang secara per kapita membuat Indonesia menjadi pemimpin di antara ekonomi dengan pertumbuhan yang tercepat di Indonesia. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih untuk saudari Weni Oktarianingrum. Selanjutnya kepada saudari Tiara Maharani dipersilakan.
Indonesia adalah salah satu penghasil minyak utama di dunia, dan krisis minyak internasional pada awal 1970-an diperkirakan akan membuat negara kaya dalam waktu singkat. Melalui Pertamina, Soeharto dan anggota kelompok kekuasaan lainnya memiliki akses untuk sumber pendanaan yang berkelanjutan. Mereka menjalankan sapi perah ini untuk keperluan militer dan pribadi. Misalnya, Ibnu Sutowo yang membayar dari 1 juta US dollar untuk pernikahan putrinya dan memanjakan dirinya dengan tampilan rumah sakit yang mewah seperti berlapis emas. Hal ini menyebabkan perusahaan Pertamina terlilit utang sebesar 15 miliar US dollar. Namun dia tidak pernah bertanggung jawab dalam hal ini, sehingga dia diizinkan untuk pensiun secara diam-diam dan kemudian menjadi Kepala Palang Merah Indonesia. Terlepas dari sistem penipuan dan pemalsuan yang diterapkan Orde Baru, terdapat keberhasilan yang nyata, yaitu daerah terpencil menerima perawatan kesehatan dasar dari perawat dan poliklinik pedesaan. Menurut angka resmi yang diteruskan ke Bank Dunia, kematian bayi yang pernah berada pada tingkat bencana 200-300 per 1000 kelahiran selama pemerintahan kolonial Belanda telah turun menjadi 56 per 1000 pada tahun 1995. Selain itu, unsur kunci dari program perawatan kesehatan pada masa Orde Baru adalah keluarga berencana. Pada awalnya, program keluarga berencana ini ditentang oleh para pemimpin agama, tetapi sebaliknya didorong oleh pemerintah. Pada masa ini, jenis alat kontrasepsi dipajang untuk umum dan hanya tersedia untuk keluarga yang telah memiliki 2 anak. Tujuan pemerintah mendorong program keluarga berencana ini adalah untuk memperlambat laju pertumbuhan populasi. Pejabat pemerintah dan analisis luar memperkirakan bahwa jika dibiarkan tanpa adanya program keluarga berencana, jumlah penduduk akan terus meningkat setiap tahunnya. Masa Orde Baru ini juga mengubah dalam bidang pertanian Indonesia. Revolusi hijau pertama kali di Indonesia yaitu terjadi pada akhir tahun 1960-an. Tetapi baru pada pertengahan 1970-an terjadi pengambil alihan di sebagian besar daerah untuk menanam padi. Namun banyak para petani yang mengeluhkan beras terasa hambar. Hal ini terjadi akibat penggunaan pupuk dan insektisida yang berlebihan, sehingga mengunci para petani ke dalam skema subsidi pemerintahan dan pada akhirnya memiliki efek menghancurkan ekologi pulau-pulau Indonesia yang rapuh. Meskipun mengalami kekeringan pada akhir 1970-an dan awal 1980-an, Indonesia meningkatkan produksi beras secara keseluruhan dan signifikan, sehingga dapat mengklaim sebagai eksportir neto beras. Tahun 1970-an telah memperlihatkan kemajuan besar dalam penyediaan infrastruktur di sebagian besar pulau, seperti adanya listrik dan air bersih yang mengalir. Dan selama tahun 1980-an, orang Indonesia semakin sadar bahwa mereka adalah orang Indonesia yang memiliki interaksi yang lebih besar dengan sesama warga dan memiliki mobilitas yang lebih besar pula. Terdapat film yang berjudul Langitku Rumahku yang dibuat pada tahun 1989 oleh kakak beradik Slamet Raharjo dan Eros Drajot. Film ini menceritakan kehidupan paralel seorang anak jalanan Jakarta, yaitu Gempol dan Andri, seorang temannya dari keluarga kaya. Film ini berusaha untuk menunjukkan bahwa mungkin untuk menjembatani kesenjangan besar antara kaya dan miskin. Karena menyerukan agar kesenjangan dijembatani, film ini menjadi kontroversial di Indonesia sehingga saudara tiri Soeharto yang kala itu memiliki jaringan distribusi film besar di Indonesia berusaha untuk menarik film tersebut dari peredaran. Pada tahun 1990-an, perkembangan Orde Baru telah menghasilkan sekelompok besar orang Indonesia dengan berbagai kekayaan melalui perlindungan dari kelompok yang berkuasa atau biasa disebut dengan koneksi. Anak-anak kemakmuran Orde Baru tumbuh dalam keluarga yang sadar akan gentingnya situasi mereka. Selain itu, anak-anak kelas menengah mengembangkan gaya politik yang berbeda. Mereka tidak bisa mendirikan partai politik, tetapi terdapat lembaga swadaya masyarakat atau LSM yang tersebar di mana-mana. Kala itu, lembaga swadaya masyarakat atau LSM telah bergabung dengan gerakan buruh.
Berkat hubungan tersebut, kasus pembunuhan Marsina pada tahun 1993 mendapat perhatian internasional. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk saudara Tiara Maharani. Langsung saja kita akan masuki sesi tanya jawab, di mana kelompok 7 membuka 3 pertanyaan. Kepada para audiens, jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Silakan. Mengapa banyak karya Pramudia Anantatur yang dibrandel dan aktivitas menulisnya dibatasi? Terima kasih. Baik, terima kasih Nuradila atas pertanyaannya. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Bisa. Mengapa banyak karya Pramudia Anantatur yang dibrandel dan aktivitas menulisnya itu dibatasi? Apakah sudah jelas? Sudah jelas. Baik, terima kasih ya. Terima kasih. Ya, silakan. Siap, nama Muhammad Qadri Alamdinata, mohon izin untuk bertanya. Atas dasar apa pemilu dikatakan cara untuk menarik para tokoh yang berpotensial? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Jika ada yang ingin bertanya lagi, dipersilakan. Izin bertanya. Silakan. Oke, di sini kan ada pemerintah menggunakan citra komunis kan. Nah, sebenarnya citra komunis itu di pandangan masyarakat seperti apa sih sehingga pemerintah menggunakan citra komunis tersebut untuk mengingatkan penduduk tentang siapa yang memegang kendali gitu. Jadi peran komunis di pemerintah pada saat itu bagaimana gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Iman atas pertanyaannya. Untuk para audiens, mohon memberi waktu kepada kelompok 7 untuk mencari jawaban. Sembari menunggu kelompok 7, langsung saja kita kembali ke kelompok 6. Kepada Saudari Anggun, dipersilakan. Baiklah, pertanyaan Iman tadi kan bagaimana sih cara menumpas PKI dan anggota-anggota PKI luar Jawa? Maka untuk menumpas gerakan PKI masih terus berlanjut dengan sejumlah operasi yang dijalankan. Di antaranya operasi Trisula di Blitar Selatan serta operasi Kikis di perbatasan Jawa dan juga Timur. Terus apakah anggota PKI itu sudah hilang di seluruhnya atau masih ada beberapa sindikat yang membentuk PKI? Tidak ada lagi PKI pada masa sekarang karena pemberontakan komunis langsung dihancurkan pasukan gabungan tentara Soekarno pada tahun 1948 di Madiun. Kemudian pemberontakan terjadi kembali dan menemui kegagalan di tahun 1965. Kali ini kegagalan mereka lebih tragis. Jutaan anggota dan kader PKI ditumpas habis oleh Jenderal Soeharto. Terima kasih, apakah Iman sudah jelas? Ya, sudah jelas. Terima kasih, Anggun. Ya. Baik, selanjutnya kepada Saudari Vina Zahra, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Abrar. Sebutkan alasan apa Orde Lama diganti dengan Orde yang baru. Karena pada saat itu Presiden Soekarno telah banyak melakukan penyelewengan kekuasaan dan keluarnya Super Semar yang menandai jatuhnya kekuasaan Orde Lama dan digantikan
oleh Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, apakah saudara Abror puas? Sudah jelas. Terima kasih Pak. Baiklah, langsung saja kita ke saudari Kripson, dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Holila. Apa penyebab ekonomi rentan pada masa Orde Baru? Pada masa pemerintahan Soeharto, dolar berada di kisaran 2.000 sampai 2.500 karena Indonesia belum menganut rezim kurs mengambang. Orde Baru kala itu tidak mau tahu, dolar AS harus bertahan di level itu. Namun karena kebijakan itu, cadangan devisa Indonesia terus tergerus untuk menjaga kurs. Akhirnya pemerintah membuka rupiah menjadi kurs mengambang. Pelemahan rupiah diperparah ketika kondisi keamanan dan politik Indonesia bergejolak. Pada Mei 98, kerusuhan terjadi di mana-mana, menuntut Presiden Soeharto mundur dan mulai dari situ krisis moneter Indonesia memuncak. Pada saat itu krisis ekonomi yang terjadi menyebar hampir sebagian negara di dunia. Pertama kali dimulai pada 20 Juli 97, ketika Thailand mendeklarasikan ketidakmampuan untuk membayar utang luar negerinya. Terima kasih. Baik, apakah saudari Holila puas? Ya, sudah jelas. Terima kasih, Kripson. Baik, untuk sesi tanya jawab kelompok 6 saya tutup. Selanjutnya kita kembali ke kelompok 7. Baik, selanjutnya kita masuk sesi tanya jawab kelompok 7. Kepada saudara Fadil Muhammad, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan oleh saudari Nuradillah. Pertanyaannya tadi, mengapa banyak karya Pramudia Anantatur yang dibredel dan aktivitas menulisnya dibatasi? Karena pembatasan atau pemberedalan karya tersebut dikarenakan karya mereka dianggap tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah. Hal inilah yang kemudian menjadikan kebijakan pemberedalan sering dianggap tindakan otoriter dari pemerintah. Penangkapan dan pengadilan terhadap mereka yang dituduh terkait dengan kudeta pemerintah juga termasuk salah satu penyebabnya. Serta Pramudia juga berprinsip menghargai kebenaran, keadilan, dan keindahan. Artinya Pramudia berharap yang kuat akan mengulurkan tangan mereka kepada yang lemah dan bahwa dia akan terus berjuang dan berdoa. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, kepada saudari Nuradillah, apakah sudah puas? Sudah puas. Terima kasih. Baik, selanjutnya kepada saudari Tiara, dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kodri Alam Dinata. Pertanyaannya, atas dasar apa pemilu dikatakan cara untuk menarik para tokoh yang berpotensial? Jawabannya, masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pesta demokrasi seperti halnya pemilihan umum. Oleh karenanya, masyarakat tidak dapat dipisahkan dengan pemilu karena merupakan satu kesatuan yang utuh, di mana masyarakat menjadi faktor utama dan penentu berjalan suksesnya sebuah pelaksanaan pemilu. Pelaksanaan pemilu sangat berpengaruh terhadap proses perkembangan sebuah kebijakan pemerintah yang mengatur masyarakat banyak. Saya kembalikan ke moderator. Baik, apakah saudara Kodri Alam sudah puas? Sangat puas, terima kasih. Selanjutnya kepada saudari Weni, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Ahmad Nur Iman. Apa citra komunis di mata rakyat Indonesia saat itu sehingga pemerintah menggunakan
citra komunis tersebut untuk mengingatkan rakyat siapa yang memegang kendali? Jawabannya, komunis sudah selayaknya dipandang sebagai paham yang berbahaya dan tidak boleh mendapat tempat dalam kehidupan bangsa dan bermasyarakat. Setidaknya, terdapat sejumlah alasan kenapa komunisme haruslah disangkal dan ditolak keberadaannya. Di antaranya, pergerakan komunisme yang menggunakan kekerasan untuk menggulingkan kekuasaan dan pemerintahan yang sah. Tak jarang, komunisme seperti halnya PKI menggunakan kekerasan yang brutal dan melanggar HAM untuk meloloskan tujuannya atau mematahkan kekuatan penghalang. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, apakah saudara Iman sudah puas? Sudah jelas, terima kasih. Baik, untuk sesi tanya jawab kelompok 7 saya tutup. Demikian diskusi kita pada pagi hari ini. Saya selaku moderator memohon maaf jika ada kesalahan baik yang sengaja maupun yang tidak disengaja. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.